Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan, kita malam hari ini bisa belajar kembali firman Tuhan. Kita masih di dalam doktrin Alkitab. Ya, jadi kita beberapa minggu ini membahas tentang Alkitab. Dan kita sudah sampai dalam pembahasan Alkitab bahasa asli Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Alkitab kita ditulis dengan berbagai macam bahan. Ya, ada namanya fragmen atau perkamen, itu terbuat dari kulit binatang. Ada yang terbuat dari papirus. Papirus itu suatu tumbuhan, tanaman yang bisa dibuat seperti lembaran dan ditulis di situ. Nah, jadi para penulis Alkitab mereka menulisnya di kulit binatang dan di papirus, gitu kan. Nah, sehingga ada orang bertanya, apakah Alkitab yang asli masih ada? Atau teks-teks asli Alkitab itu masih ada? Yang sering dikenal dengan istilah autografa. Autografa itu tulisan asli para nabi dan tulisan asli para rasul atau tulisan asli penulis Alkitab. Apakah itu masih ada bertahan sampai sekarang? Mengingat sudah ribuan tahun, ya, sudah ribuan tahun, ya. Sudah di ribuan tahun itu kitab. Nah, apakah itu masih apa? Apakah masih bertahan? Bagaimana caranya bertahan? Nah, ini akan kita bahas dalam pembahasan kita di malam hari ini. Yaitu bahwa Alkitab bahasa asli Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi seperti saya katakan tadi bahwa autografa itu adalah tulisan asli Alkitab. Tulisan asli para penulis Alkitab. Nah, tulisan pertama mereka. Nah, tetapi ketika itu disalinkan itu namanya apografa. Tadi autografa, jadi ini apografa, tulisan salinan. Nah, dan tentu yang aslinya tidak bertahan sampai hari ini, tetapi salinan persis seperti yang asli itu ada ribuan, ya, bahkan ratusan ribu. Sehingga keaslian tulisan para nabi dan para rasul itu masih tetap terjaga sampai sekarang. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Alkitab bahasa asli Perjanjian Lama. Coba kita lihat, ya. Nah, apakah Alkitab bahasa asli Perjanjian Lama itu masih bertahan sampai sekarang? Nah, pada waktu kejatuhan Yerusalem, ya, oleh Babilonia atau diserang oleh Nebukadnezar, oleh Raja Babel, maka Perjanjian Lama diselamatkan oleh seorang nabi bernama Yeremia. Nah, kenapa demikian? Karena Yeremia ini rupanya dia dihormati oleh Nebukadnezar. Jadi ketika terjadi pembuangan, ya, tahun sekitar 495 atau 500-an sebelum Masehi. Nah, Nebukadnezar tahu dan suruh Yeremia pilih untuk tinggal di Yerusalem atau di Babel. Nah, jadi dia ini menghargai seorang nabi Israel yang bernama Yeremia. Karena mungkin dia tahu dan dia mendengar seperti apa Tuhan memakai nabi ini, gitu kan? Sehingga kalau Anda baca dalam Yeremia pasal 39 ayat 11 sampai ayat 14 mengenai Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel telah memberi perintah dengan perantara Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Nah, jadi Nebukadnezar ini sangat-sangat menghargai dan menghormati si Yeremia ini. Bahkan dia bilang, kau perlakukan dia sesuai dengan permintaan dia, gitu. Nah, maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebuzaradan, ya, kepala istana, dan Nergal, Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Nah, jadi dibebaskan si Yeremia ini dan disuruh tinggal di tengah-tengah rakyat. Nah, kalau Anda baca Yeremia pasal 40 di ayat 4 sampai 5, maka sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat,
seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya ketika pembuangan terjadi, nah Tuhan memakai Yeremia untuk menjaga teks-teks Alkitab, ya, teks-teks Alkitab Perjanjian Lama yang sudah ditulis, yang sudah dikumpulkan itu, dan itu dijaga oleh Yeremia, dipelihara oleh Yeremia, sehingga Tuhan lewat Nebukadnezar memberikan perhatian khusus kepada Yeremia untuk apa gitu? Untuk menjaga ya, untuk menjaga kitab ya, yang ditulis oleh Yeremia itu gitu ya. Jadi yang ditulis oleh Yeremia dan kumpulan-kumpulan kitab Perjanjian Lama itu terjaga oleh si Yeremia. Jadi Tuhan memakai Yeremia untuk menjaga kitab itu. Ya, salinan-salinan kitab itu. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat atau kemana saja engkau pandang benar. Pergilah ke situ, lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepaskan dia. Ya, jadi di Yeremia dilepaskan, dia dibebaskan. Dia tidak ikut ditawan ke Babel, tetapi salinan-salinan kitab, ya, teks-teks asli Alkitab Perjanjian Lama itu dijaga, dipelihara oleh Yeremia. Dan itu kurang lebih sekitar 70 tahun. Ya, jadi 70 tahun mereka ditawan di Babel, tapi Yeremia tetap di Yerusalem bersama dengan kumpulan kitab-kitab ya, Perjanjian Lama. Jadi kumpulan teks-teks asli Alkitab Perjanjian Lama itu ada di tangan Yeremia, dan raja berbuat baik terhadap Yeremia. Dia tidak mengapa-apakan Yeremia, bahkan dia berbuat sangat baik sekali dengan Yeremia. Nah, dengan demikian sebenarnya bahwa teks-teks Perjanjian Lama itu sudah terpelihara, ya, terpelihara utuh, dijaga oleh si Yeremia ini gitu. Jadi kepala baik dan dijaga oleh Yeremia. Dan coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, setelah 70 tahun ya, setelah 70 tahun mereka ditawan di Babel ya. Maka saatnya mereka untuk kembali ya. Jadi Tuhan bawa mereka untuk kembali ke Yerusalem. Nah, ketika mereka kembali ke Yerusalem, setelah pembuangan ke Babel ini, maka terjadilah suatu kebangunan rohani. Ya, jadi terjadilah suatu kebangunan rohani di mana orang-orang ini, gitu, orang-orang Israel ini, mereka mulai peduli akan perkara rohani, sehingga sekembalinya mereka dari pembuangan ini, jadi pembuangan itu cukup berarti bagi mereka untuk mendidik mereka bahwa mereka harus berserah kepada Tuhan, mereka harus peduli akan firman Tuhan, dan mereka harus mengajarkan anak cucu mereka akan firman Tuhan. Gitu. Makanya kembali dari pembuangan, mereka peduli perkara rohani. Dan ketika mereka peduli perkara rohani itulah, maka mereka menetapkan untuk 3 kali setahun mereka harus ke Yerusalem. Ya, jadi orang-orang Israel ini, ya, setelah dibuang ke Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Habis itu mereka terpencar kemana-mana. Tetapi karena peristiwa pembuangan itu membuat mereka sadar mereka harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, mengajarkan akan Tuhan kepada anak cucu mereka, gitu kan? Sehingga mereka 3 kali dalam 1 tahun, minimal 3 kali dalam setahun harus ke Yerusalem, ya, untuk memperingati hari-hari besar orang Israel. Nah, 3 kali setahun ke Yerusalem, dan akhirnya mereka yang tersebar di mana-mana ini, ya, jadi mereka yang tersebar di mana-mana ini, mereka mendirikan namanya sinagog, ya, atau sinagoge, ya, sinagog atau sinagoge. Apa itu sinagog? Sinagog itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi misalnya orang Yahudi di Yerusalem, mereka merantau ke suatu kota, gitu, dan kumpulan-kumpulan orang-orang Yahudi ini mereka mendirikan namanya sinagoge. Sinagoge itu bisa jadi adalah tempat pertemuan, ya, jadi pertemuan biasa, tapi juga biasanya digunakan untuk pertemuan keagamaan. Ya, jadi sinagoge ini ada 2 kepentingan. Yang pertama adalah untuk aktivitas keagamaan. Yang kedua adalah untuk pertemuan-pertemuan biasa, ya. Dan juga digunakan untuk sekolah bagi anak-anak mereka. Ya. Dan ketika anak-anak mereka ini sekolah, waktu itu ya bahan materi pembelajarannya, belajaran membacanya, ya materi pembelajarannya itu adalah kitab-kitab Perjanjian Lama, teks-teks kitab Perjanjian Lama. Gitu.
yang waktu itu terpelihara di Yerusalem. Jadi para nabi menulis, ya, mereka menulis teks Alkitab, teks-teks Alkitab Perjanjian Lama sudah terkumpul. Waktu pembuangan itu akhirnya dipelihara oleh si Yeremia, ya, karena atas perintah Nebukadnezar, Yeremia tidak boleh diapa-apakan. Apa permintaan dia, apa yang diinginkan, kalian harus penuhi, ya. Termasuk dia menjaga seluruh tulisan asli itu. Nah, ketika bangsa Israel ini 3 kali setahun mereka pergi ke Yerusalem, ya, sepulangnya mereka di Yerusalem itu akhirnya mereka ingin kembali lagi ke kota di mana mereka tinggal. Mereka mengkopi, mencatat, ya. Jadi mengkopi atau mencatat teks-teks asli Alkitab. Jadi teks-teks asli Alkitab yang ada waktu itu, gitu, ya, dicatat mereka, ya, di Yerusalem mereka catat terus, gitu kan. Nah, catatan-catatan inilah mereka gunakan untuk aktivitas keagamaan. Catatan-catatan inilah nantinya akan mereka gunakan untuk pembelajaran anak mereka, ya. Ya, dalam sinagog itu. Jadi sinagog itu tadi kan salah satu untuk aktivitas keagamaan, yang kedua adalah untuk sekolah bagi anak-anak mereka. Ya, jadi untuk sekolah bagi anak-anak mereka, dan yang mereka bacakan itu teks-teks Perjanjian Lama itu yang mereka baca, itu yang mereka pelajari, gitu kan. Sehingga karena mereka banyak di mana-mana mereka pergi, jadi tiap-tiap orang, ya, tiap-tiap keluarga akhirnya mencatat, mengkopi teks asli itu, gitu. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu cara Tuhan, ya, agar walaupun suatu saat teks asli yang ditulis oleh para nabi itu, ya, musnah atau materinya rusak, gitu, masih ada materi yang baru, gitu, yang persis sama dengan ini, persis sama dengan yang aslinya, gitu kan. Ini persis sama dengan yang aslinya. Ya, oleh sebab itu mereka mencatat terus, dan Tuhan pakai itu, ya. Ya, jadi coba kita lihat lagi kembali, ya, bahwa sekolah bagi anak-anak mereka dan kitab Perjanjian Lama sebagai bahan bacaan. Itu mereka ajarkan, itu mereka pelajari di dalam sinagoge itu. Sehingga akan banyak sekali kopi-kopian atau catatan-catatan yang persis dengan teks aslinya itu, gitu. Nah, sehingga dengan cara demikian sebenarnya mereka Tuhan pakai untuk melestarikan kanon atau kitab-kitab Perjanjian Lama sehingga terkumpul, ya, sehingga sampai hari ini terkumpul 200.000 fragmen itu kayak ini, ya, kayak lembaran-lembaran yang tulisan-tulisan, lembaran-lembaran tulisan kitab-kitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramik, ya. Dari bahasa Ibrani, ya, mayoritas Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil kitab Daniel itu ditulis dalam bahasa Aramik, ya. Aramik dengan Ibrani itu hampir-hampir sama, ya. Jadi hampir-hampir sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini penjelasan saya ini sebenarnya memberikan jawaban kepada kita akan pertanyaan orang. Kan Alkitab itu ditulis, ya, 1.500 tahun yang lalu, ya, Perjanjian Lama. Dan abad yang pertama Perjanjian Baru, makanya 1.600 tahun. Dan teks itu mereka tulis dalam kulit binatang, dalam lembaran-lembaran papirus, ya. Papirus itu dari tanaman, ya. Jadi kayak tanaman, ya, kayak kulit kayu dipukul-pukul, jadilah lembaran itu nanti dituliskan, ya. Nah, seharusnya kata mereka sudah musnah, seharusnya itu sudah hancur, gitu kan, sudah hancur, gitu kan. Lalu bagaimana orang Kristen tahu bahwa Tuhan memelihara, ya, kitab-kitab, salinan-salinan kitab itu bisa ada sampai kita hari ini? Nah, salah satu jawabannya adalah yang kita baru bahas tadi, bahwa ketika terjadi pembuangan ke Babel, ya, tahun abad-abad ke-5 sebelum Masehi, gitu kan, ya, Yeremia, ya, mendapat kasih karunia oleh Raja Babel untuk menjaga kitab salinan-salinan itu berada di Yerusalem, berada di Bait Allah, ya, jadi Bait Allah, ya, di Yerusalem, ya, sehingga mereka mendirikan sinagog-sinagog. Ya, orang-orang yang dari luar kota mereka mendirikan sinagog
pulangnya mereka dari Yerusalem, mereka mengcopy, mencatat ulang dengan tidak ada salah. Kenapa? Karena kriteria kalau mereka mencatat itu biasanya adalah pertama, kulitnya harus halal. Yang kedua, harus ada aturan kurang lebih sekitar 48 sampai 60 kalimat dalam satu lembaran kulit itu. Dan kalau ada misalnya tintanya itu nyambung atau bertemu beberapa, itu harus dimusnahkan, ya, harus dimusnahkan. Biasanya penulis-penulis itu juga dia bilang bahwa kalau ketemu nama Allah, mereka harus mandi karena zaman dulu bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, jadi kalau ketemu Allah, biasanya mereka mandi dulu baru mereka tuliskan. Itu menunjukkan betapa hati-hatinya mereka ketika mereka menuliskan salinan dari teks aslinya itu yang mereka akan nanti gunakan ke sinagog-sinagog. Nah, dengan sistem mereka yang sedemikian teliti, dengan sedemikian ketatnya untuk menyalin, maka ini menjadi jaminan bagi kita bahwa yang aslinya mungkin bisa jadi sudah musnah, ya, karena oleh perjalanan waktu namanya terbuat dari kulit binatang dengan kulit-kulit kayu, gitu kan, itu bisa musnah. Tetapi salinannya ini itu persis sama seperti dengan yang aslinya. Nah, itulah cara Tuhan untuk menjaganya, melestarikannya dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi, di manapun mereka datang, mereka selalu menyalin, sehingga apa? Sehingga sampai hari ini, gitu kan, terkumpul kurang lebih sekitar 200.000 fragmen Ibrani dan Aramik, ya. Dan ini banyak ada di mana? Ada di museum-museum, biasanya Vatikanus, ada di Vatikan, gitu. Jadi museum-museum yang mayoritas Kristen mereka punya banyak sekali, gitu kan, fragmen-fragmen atau catatan-catatan Alkitab dalam bahasa aslinya persis seperti yang aslinya atau yang autografanya itu. Nah, dan akhirnya beberapa waktu lalu tahun 19 ya. Sorry ya. Coba kita lihat lagi. Nah, Alexander Agung akhirnya mengalahkan dunia ya. Jadi Alexander Agung setelah pembuangan ya dinubuatkan oleh Tuhan, nanti Alexander akhirnya mengalahkan dunia. Jadi Alexander Agung ini adalah penguasa Yunani ya, dan Yunani pernah menguasai dunia ya. Karena ketika Yunani menguasai dunia, ya ini sekitar abad-abad yang ketiga sebelum Masehi, Yunani menguasai dunia dengan 4 jenderalnya, itu dengan begitu cepat dia mengalahkan media Persia dan langsung Yunani menguasai dunia. Karena Yunani menguasai dunia itu terjadi kurang lebih sekitar 300 tahun sebelum Kristus ya, atau 300 tahun sebelum Masehi ya. Jadi abad yang ketiga sebelum Masehi, Yunani menguasai dunia dengan 4 jenderalnya, gitu kan. Karena mereka menguasai dunia, maka bahasa Yunani menjadi menguasai dunia juga. Kenapa? Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Sama seperti hari ini orang bilang bahasa Inggris ya, adalah bahasa internasional, dan belakangan katanya Mandarin, ya, bahasa Mandarin atau bahasa orang Tionghoa itu nanti akan menjadi salah satu bahasa yang diakui dan diterima oleh banyak negara, gitu kan. Jadi sebagai bahasa pengantar, ya, bahasa pengantar. Nah, dan demikian juga pada waktu itu, ketika Alexander Agung mengalahkan ya media Persia, dia menguasai dunia, sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa dunia. Sehingga bahasa Yunani ya merupakan bahasa pengantar dalam setiap kehidupan ya, waktu itu. Sehingga sampai abad kedua sebelum Masehi, ya bayangkan 100 tahun Yunani menguasai ya. Generasi muda orang Yahudi, ya mereka yang lahir ini lebih pasti berbahasa Yunani dibandingkan bahasa Ibrani. Ya, jadi ketika mereka lahir, dunia sedang dikuasai oleh Yunani, sehingga bahasa hari-hari itu adalah bahasa Yunani. Sehingga generasi-generasi yang lahir di abad-abad kedua ini, mereka tidak ngerti bahasa Ibrani, yang mereka lebih mengerti adalah bahasa Yunani, gitu kan? Ya, jadi mereka lebih fasih bahasa Yunani dibandingkan bahasa Ibrani. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga para pemerhati, ya, orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi, mereka menganggap ini bahaya, gitu. Ini bahaya kalau anak-anak muda, generasi muda Yahudi ini, mereka tidak ngerti bahasa Ibrani, yang mereka ngerti adalah bahasa Yunani. Sementara teks Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani.
bagaimana mereka bisa membaca Alkitab? Bagaimana mereka bisa membaca dan merenungkan teks Perjanjian Lama kalau mereka tidak ngerti bahasa Ibrani? Karena pada waktu itu ya, teksnya hanya ada dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, menanggapi keprihatinan inilah, akhirnya mereka mengumpulkan 72 ahli bahasa. Ya, jadi 72 ahli bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi orang ini adalah mereka ngerti bahasa Ibrani, juga mereka ngerti bahasa Yunani, untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ini untuk apa? Untuk memberikan ya tempat bagi anak-anak muda Yahudi yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang hanya mengerti bahasa Yunani, untuk bisa membaca Alkitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani. Ya. Karena itulah dikumpulkan 72 ahli bahasa Ibrani dan Yunani untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ya, ini terjemahannya. Dan kitab itu kemudian dikenal dengan istilah Septuaginta. Ya, Septuaginta itu artinya 70, atau dalam bahasa Latinnya LXX. L kan 50, X1 itu 10, X1-nya lagi 10, jadi 70. Kenapa dinamakan Septuaginta atau 70 atau LXX? Adalah karena mengingat jasa ke 72 orang ahli bahasa itu. Jadi dibulatkan menjadi 70 ya. Jadi kan 72 sebenarnya, tapi dibulatkan menjadi 70. Nah, sehingga di abad kedua ya ada teks Ibrani dan juga ada teks Yunani, sehingga orang-orang Yahudi, anak-anak muda Yahudi yang tidak ngerti bahasa Ibrani, sekarang mereka bisa membaca kitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani. Ya, itu di abad yang kedua. Nah, sehingga di zaman Tuhan Yesus, jadi sudah beredar dua teks Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama ada teks Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, ya. Yang kedua adalah teks Alkitab dalam bahasa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Ya, jadi itu salah ini ya, Alkitabnya salah catat ya. Nah, dan pada tahun 70 Yerusalem dihancurkan ya. Jadi Jenderal Titus ya, Jenderal Romawi, dia menyerang Yerusalem. Ya, pesan Jenderal Titus adalah kita hancurkan Yerusalem, bait Allahnya jangan dihancurkan ya, jangan dihancurkan. Tetapi ketika mereka mampu menerobos ya benteng Yerusalem, gitu, mereka masuk. Salah satu prajuritnya lempar api sehingga akhirnya bait Allah juga dihancurkan. Jadi terbakar dan akhirnya bait Allah menjadi hancur. Nah, sehingga pada tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan. Ya, jadi tembok-temboknya hancur, ya, bait Allahnya hancur, dan akhirnya orang-orang Yahudi ya menjadi kehilangan identitas. Kenapa mereka kehilangan identitas? Karena Yerusalem dihancurkan tahun 70, bait Allah juga dihancurkan. Padahal bait Allah adalah bangunan termegah pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga mereka terjerat dari tahun 70 itu, mereka tercerai-berai kemana-mana. Ya. Ke berbagai macam belahan negara di dunia ini. Kebanyakan di Amerika, mereka di Jerman, ya di mana-mana mereka pergi gitu. Meninggalkan Yerusalem. Dan pada waktu inilah salah satu isi daripada bait Allah itu adalah tabut perjanjian dengan 10 ini ya, 10 yang berisi 10 Taurat dengan tongkat Harun itu dibawa oleh imam-imam, dan teks-teks Alkitab yang ada di bait Allah itu juga dibawa oleh para imam-imam. Ya, jadi orang Yahudi mereka kehilangan identitas sampai kapan? Sampai 1948 mereka mengumumkan untuk kembali ke Sion ya, kembali ke Sion ya, dan orang Yahudi akhirnya mengumumkan kemerdekaannya pada 14 Agustus ya, 1948 Ben Gurion mengumumkan kemerdekaan bangsa Israel. Nah, tetapi saya ingin lihat bahwa ketika ini mereka kehilangan identitas, sehingga terjadi keprihatinan di antara para rabi-rabi Yahudi ya. Jadi para rabi-rabi Yahudi ini mereka prihatin akan iman orang Yahudi ini ya. Sehingga dari tahun 70 sampai tahun 900-an Masehi, jadi sekelompok guru adat istiadat ya, orang Yahudi ya, dia yang sering dinamakan dengan Bali Hamashoret ya,
Jadi itu nama guru adat istiadat orang Yahudi itu Bali Hamashoret. Mereka mengumpulkan salinan-salinan yang ada di sinagog-sinagog. Jadi di Yerusalem hancur, Yerusalemnya, Bait Allahnya hancur, tetapi salinan itu bersama dengan tabut dibawa oleh imam-imam. Tabutnya sampai hari ini tersembunyi, nanti akan ditemukan. Ketika zamannya Antikris pasti akan ditemukan. Tetapi salinan-salinan itu mereka bawa juga pergi kemana-mana. Tetapi ingat bahwa banyak orang Yahudi yang sebenarnya tidak tinggal di Yerusalem. Hanya mereka datang ke Yerusalem 3 kali dalam 1 tahun untuk merayakan hari besarnya orang Yahudi. Setelah itu mereka pulang, mereka membawa salinan di berbagai macam kota yang tidak di Yerusalem gitu. Nah, karena itulah dari tahun 70 sampai tahun 900-an Masehi, sekelompok guru adat istiadat orang Yahudi yang dinamakan Bali Hamashoret mengumpulkan salinan-salinan kitab PL. Salah satunya mereka kumpulkan yang di sinagog-sinagog itu. Jadi mereka kumpulkan, mereka catat, yang mana mereka kurang, mereka ambil, yang mana misalnya ada bagian tertentu sudah sobek, mereka cari lagi tempat lain yang bagian itu bagus, dikumpulkan. Gitu. Nah, sehingga kelompok itu akhirnya dibantu oleh ahli tata bahasa namanya Nakdanim. Inilah yang memberikan huruf hidup. Ya, dulu teks Ibrani itu dalam huruf matinya saja, ya. Tetapi akhirnya oleh mereka ditambahkan huruf hidup untuk mempermudahkan dalam membacanya. Misalnya gini, ya, kalau misalnya huruf-huruf matinya saja, misalnya MKN. Ya, MKN itu artinya apa? Ya, kita bilang MKN itu banyak. MKN itu bisa jadi makan. Ya, kalau dia tambah huruf hidupnya A dan A, ya makan. Ya, tapi kalau ditambah A dan I, jadi apa? Makin. Ya. Nah, dari mana kita tahu itu? Nah, itu tergantung konteksnya. Ya, saya pergi MKN di warung, berarti saya pergi makan gitu. Badan saya MKN berat, berarti badan saya makin berat gitu. Jadi MKN itu pasti makin, dari mana? Dilihat dari konteksnya gitu. Nah, supaya tidak terjadi kesulitan oleh para pembacanya, sehingga oleh para Bali Hamashoret dan Nakdanim ini, mereka menambahkan huruf hidup, dibantu untuk menambahkan huruf hidup di dalam teks-teks Perjanjian Lama tadi. Ya, sehingga teks ini kemudian disebut dengan istilah Mashoretic text. Jadi Mashoretic text. Apa itu? Teks yang dikumpulkan oleh adat istiadat. Dan Mashoretic text atau teks Mashoretic ini adalah teks yang dipakai oleh orang percaya sampai hari ini, yang Tuhan pelihara dan menjadi dasar penterjemahkan Alkitab ke seluruh bangsa di muka bumi ini. Jadi itu adalah teks yang kita pakai hari ini, itu namanya teks Mashoretic text atau teks Mashoretic. Nah, itu sama ya. Nah, teks apa itu? Teks yang dikumpulkan oleh Bali Hamashoret yang terkumpul di sinagog-sinagog orang Yahudi yang dicatat persis seperti teks aslinya. Jadi teks asli sudah hancur, tapi ada 200.000 salinan lebih inilah ya, yang isinya sama dengan tulisan pertama para nabi itu, dengan teks aslinya. Itulah cara Tuhan memelihara firman-Nya, itulah cara Tuhan memelihara firman-Nya dari zaman ke zaman. Walaupun materi-materi tempat penyalinan itu bisa hancur, tetapi materi itu dilipat gandakan sehingga itu terpelihara. Bukan hanya di zaman itu, bahkan sampai hari ini terpelihara dengan baik. Itulah cara Tuhan menjaga teks asli Alkitab Perjanjian Lama. Jadi kalau orang tanya, ada nggak teks asli Alkitab Perjanjian Lama? Ada. Nah, teks apa itu? Mashoretic text. Ya. Teks yang terpelihara sampai hari ini dan banyak di museum-museum. Ya, di museum-museum itu terpelihara baik. Dan salah satu alasan kenapa Tuhan misalnya memakai Timur Tengah, daerah tempat penulisan Alkitab, ya, karena salah satu alasannya adalah Timur Tengah rupanya daerah yang sangat panas sekali, ya, sehingga kelembapan udara itu kurang, ya, jadi kurang karena panas, ya, dan kurangnya kelembapan itu menjadi salah satu penyebab bahan-bahan itu kering, dan kering itu bisa menjadi lebih awet dibandingkan daerah-daerah yang lembab. Makanya biasanya di museum-museum itu untuk menyimpan teks-teks
Alkitab itu mereka disimpan dengan cara kayak semacam dipakum. Jadi kayak semacam dipakum, ya tidak ada kelembapan, tidak ada udara luar yang bisa masuk ke sana, sehingga teks-teks itu bisa terjaga dengan baik sampai hari ini. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk memelihara teks asli Alkitab Perjanjian Lama. Dan Alkitab kita Perjanjian Lama ini diterjemahkan dari Masoretic Text. Jadi kalau anda ditanya, bagaimana kalau Alkitab bisa ada di tangan kita? Bagaimana kalau Alkitab bisa di tangan kita? Bagaimana kita yakin itu benar? Ya, kita tahu bahwa Tuhan menginspirasikan para penulis Alkitab menulisnya itu, dan itu dipelihara baik oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Salah satunya dengan menyalinkan di sinagog-sinagog itu, dan oleh Baliha Masyoret dan Nakdanim itu dikumpulkan menjadi satu bundel, dan dikumpulkan teks-teks itu, dan itulah namanya Masoretic Text, dan itu masih ada sampai hari ini. Tentu bukan autografanya, bukan tulisan pertamanya, tapi apografa. Apografa itu apa? Salinannya. Tetapi salinan ini persis sama seperti autografanya, sama seperti tulisan pertama para penulis Alkitab. Itulah saya katakan tadi, begitu ketatnya mereka menulis, ya, begitu ketatnya, harus dengan, kalau kulit binatang yang halal, nggak boleh yang haram, harus dibuat dalam satu lembar itu harus beberapa kolom, tidak boleh lebih dari 60 kolom, tidak boleh kurang dari 48 kolom kalimat dalam satu lembaran itu gitu. Dan ketika ketemu nama Allah mereka harus mandi, ya, mandi sebelum mereka menuliskan nama Allah, karena di Alkitab bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sedemikian ketat itu. Kalau ketemu ada tulisan ada tintanya yang meleleh atau netes gitu kan ke huruf-huruf yang lain dan terjadi beberapa kesalahan, maka itu dimusnahkan. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya terbuat dari kulit domba, ya, mau salah tulis atau sembarangan sehingga tintanya nyatu dengan tulisan yang lain. Nah, satu ekor domba itu dimusnahkan. Ya, jadi satu ekor kulit itu dimusnahkan sama dengan satu lembaran itu harganya sama dengan satu ekor domba. Ya pasti kamu akan nulisnya sedemikian hati-hati. Ya, sedemikian hati-hati, tidak boleh ada salah, tidak boleh ada kekeliruan, tidak boleh ada tinta yang bisa menyambung satu dengan yang lain. Nah, takut nanti merubah artinya, ya, jadi merubah artinya. Nah, dengan demikian ketatnya, maka walaupun yang teks asli autografanya tidak ada hari ini, tapi apografanya yang persis seperti autografa terpelihara baik sampai hari ini. Ya, kalau Anda tanya sesuai dengan tema kita, teks asli Alkitab Perjanjian Lama, apakah masih ada sampai hari ini? Masih. Itu Masoretic Text. Ya, itu terpelihara banyak di museum-museum di dunia ini, terutama museum-museum yang mayoritas Kristen. Ya, mayoritas Kristen kayak di Vatikan, di Jerman, di mana-mana ada banyak sekali. Ada banyak sekali teks-teks Alkitab Perjanjian Lama itu yang aslinya. Ya, yang aslinya. Dan setelah itu dicetak, nah cetakan yang persis seperti aslinya ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam terjemahan, biasanya kita kembali ke teks aslinya. Karena apa? Karena Tuhan menjaga ya teks asli Alkitab, ya, Tuhan menjaga teks aslinya. Memang terjemahan bisa ada satu kesalahan, tapi kalau ada kesalahan kembali ke teks aslinya. Kesalahan terjemahan biasanya disebabkan oleh mungkin kosakata dalam bahasa yang diterjemahkan itu berkurang atau ada kesulitan dalam grammarnya dan sebagainya sehingga seolah-olah ada sedikit kesalahan. Tetapi tidak ada masalah karena ada teks aslinya yang bisa dilihat dan bisa di cross check ya, mana yang teks aslinya seperti apa. Jadi kalau ditanya apakah masih ada? Ada. Dan itu tetap ya itulah cara Tuhan memelihara teks Perjanjian Lama. Sehingga pada tahun 1947, ya, dunia digemparkan dengan ditemukan naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu adalah naskah Laut Mati ditemukan dalam jajaran 11 gua di sekitar lokasi yang dikenal sebagai Wadi Qumran. Wadi itu kayak ini gua ya. Jadi gua Qumran di sekitar dekat Laut Mati di tepi barat ya di Sungai Yordan. Jadi ceritanya ada beberapa gembala mereka mengembalakan kambing domba di situ. Dekat-dekat gua itu akhirnya mereka anak-anak itu main, mereka lempar sesuatu, tiba-tiba bunyi tak, kayak ada bunyi pecah. Gitu. Nah mereka tertarik untuk melihat pergi ke sana,
Rupanya itu kayak ini, kayak ada satu tempat kayak kayak tempayan gitu yang diisi gulungan-gulungan kitab. Dan rupanya gulungan kitab yang ditemukan di naskah Laut Mati itu kebanyakan adalah gulungan kitab Nabi Yesaya, gulungan kitab tulisan Nabi Yesaya. Dan itu persis ya seperti teks majority text. Nah, jadi persis sekali ditemukan oleh sekelompok gembala. Nah, sekarang ini kebanyakan berisi teks majority text, yaitu kitab ini kitab Yesaya. Nah, jadi itu yang kita bisa bahas di malam hari ini. Kalau misalnya Anda mendapat pertanyaan atau dalam hati Anda bertanya, bagaimana sih Alkitab itu kok bisa sampai di tangan kita? Siapa yang menulis? Bagaimana proses mereka menulis? Bagaimana kita yakin itu adalah firman Tuhan tanpa ada salah? Nah, di dalam rangkaian pembelajaran kita sudah lihat bahwa Tuhan memakai para penulis dengan diinspirasikan oleh Roh Kudus, kata per kata, sehingga mereka menulis ya, dengan tidak menghilangkan kepribadian penulis. Mereka menulis itu dalam bentuk autografa, tulisan asli mereka, dan oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita bicara perjanjian lama, jadi oleh orang-orang Yahudi itu disalinkan, dibawa ke sinagog-sinagog, dan nanti dikumpulkan oleh Baliha Masyoret dan Danim. Akhirnya mereka kumpulkan, mereka bundelkan ya. Jadi bundelkan dijadikan sebagai teks ya, teks asli, teks Alkitab majority text ya. Nah, jadi teks asli majority text. Nah, dan itu terpelihara sampai kepada hari ini. Jadi persis seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabi tercatat ada sampai hari ini, dan teks itu pun masih ada yang apografanya. Yang autografanya tentu sudah hancur atau sudah musnah, tapi yang apografanya tersedia sangat banyak sekali. Itulah cara Tuhan memeliharanya. Sehingga akhirnya nanti dicetak dan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di muka bumi, dan akhirnya ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ada di tangan kita sampai hari ini. Ketika sudah ada pencetakan, sebenarnya gampang sekali. Karena materi pencetakannya kalau dulu kan di perkamen bisa hancur. Kalau sekarang kan misalnya di digital ya, di komputer di mana bisa disimpan dengan baik. Jadi sudah sangat aman sekali ya. Itulah bagaimana Alkitab Perjanjian Lama teksnya ada di tangan kita, dan minggu depan kita akan membahas tentang teks asli Alkitab Perjanjian Baru. Ya, kalau tadi bagaimana proses pemeliharaan Tuhan terhadap teks asli Alkitab Perjanjian Lama, minggu depan kita akan bahas bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap teks asli Alkitab Perjanjian Baru. Baik, sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Maranatha. Ya. Oke.